Ken Sagopi seri 104 Kongso Dewa Adu Jago. Jasad-jasad para prajurit Sengkopuro kemudian dikubur di dasar jurang di pinggir sungai yang sepi. Hal itu untuk menghilangkan jejak agar Dityo Suratimontro mengira bahwa para prajuritnya masih menjalankan tugasnya di Widoro Kandang. Bekas tempat pertempuran pun telah disamarkan dengan membakar ranting-ranting dan daun kering, seolah bekas api unggun. Dityo Suratimontro tak akan pernah tahu bahwa para prajuritnya tumpas di tempat itu. Bahkan para prajurit Manduro itu mendapatkan rampasan perang kuda-kuda yang puluhan ekor beserta perbekalan dan perlengkapannya. Sementara itu, di Hastinapura, para Korawa telah boyongan dari Kadipaten Gajahoyo ke Keraton Hastinapura. Para remaja yang jumlahnya 100 itu tentu membuat hiruk pikuk lingkungan keraton. Para Pandowo dengan senang hati menerima mereka. Yudhistira atau Puntadewa dan adik-adiknya merasa mendapat teman sepermainan. Sebaliknya para Kurawa yang telah dijejali pengertian bahwa Pandu, ayah para Pandowo, adalah perebut tahta kerajaan. Para Kurawa menganggap bahwa Pandowo tidak berhak tinggal di keraton. Yang mereka pertontonkan adalah sikap permusuhan. Pandowo remaja yang hanya 5 orang itu selalu dimusuhi oleh 100 orang Kurawa. Mereka selalu dihina dan diganggu. Patih Sengkuni selalu saja membujuki para Korawa untuk membuat para Pandawa agar tidak kerasan. Dewi Kunti dan anak-anaknya lama-kelamaan tidak tahan pula terhadap sikap para Kurawa itu. Mereka diajaknya mengungsi ke Wukiratawu di lereng Gunung Saptawarga tempat Bagawan Abiyasa yang mereka tinggal sebagai resi. Dengan senang hati mereka diterimanya. Namun Bagawan Abiyasa juga sangat prihatin atas sikap para Korawa yang sama-sama cucunya. Bagawan Abiyasa yang dahulu juga sebagai Raja Hastinapura dengan gelar Prabu Kresna Dipayana itu adalah seorang resi yang sabar, rendah hati, bijaksana, sakti mandraguna, dan kaya akan ilmu pengetahuan dan berwawasan luas. Cucunya yang masih remaja itu diajarinya ilmu sastra dan berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Yudhistira dan Nakula serta Sadewa dengan tekun mendengarkan setiap wejangan yang diajarkan oleh kakek mereka. Sedangkan Harjuna sering mencuri waktu untuk belajar memanah di sekitar pertapaan itu. Sedangkan Bimoseno tidak telaten mendengarkan wejangan-wejangan seperti itu. Ia dengan jujur mengakui bahwa ia lebih senang dengan kegiatan olah kanuragan yang mengandalkan kekuatan. Maka ia sering minta pamit untuk berburu ke hutan di sekitar pertapaan tersebut. Pagi itu Bimoseno telah pergi ke padang rumput yang hijau. Ia tertarik dengan kelinci-kelinci yang sedang makan rumput. Ia tertarik dengan seekor kelinci yang lebih besar dari yang lain. Tergelitik hatinya untuk menangkapnya. Kelinci ia tubruk, namun dengan lincah meloncat menghindar meloloskan diri. Bimoseno kembali menubruk kelinci itu. Kelinci pun kembali meloncat lolos dari tangkapan. Berkali-kali Bimoseno menubruk kelinci itu, namun kelinci itu selalu saja dapat menghindar.
bahkan seolah kelinci itu menggoda Bima untuk menangkapnya. Bimasena gregetan untuk bisa menangkap kelinci itu. Ia bertekad harus bisa membawa pulang kelinci itu. Kembali kelinci ditubruknya. Kelinci pun meloncat lolos dan lari. Bimasena memburu kelinci itu. Kemanapun larinya selalu ia kejar. Kelinci pun terus berlari. Bimasena terus mengejarnya. Lari dan terus berlari. Kelinci seolah tak ada lelahnya, terus berlari dan terus dikejar. Kelinci pun terus berlari. Bimasena terus mengejarnya, lari dan terus berlari. Kelinci seolah tak ada lelahnya, terus berlari dan terus dikejar. Akhirnya kelinci masuk ke gerumbul perdu yang rimbun, menyelinap masuk hutan. Bimasena mengobrak-abrik tempat itu, namun kelinci tak diketemukan. Sampai hari gelap, Bimasena tak berhasil membawa buruan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Dengan wajah masgul, ia memasuki pertapaan. Ketika saudara-saudaranya menyapa, tidak ia gubris. Bahkan ketika kakeknya menyapa pun tidak ia hiraukan. Mereka heran atas sikap Bimasena tersebut. Bersambung. Jangan menyepelekan pekerjaan yang sepertinya mudah.